Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang cengkeh. Ini tim kami, yaitu yang terdiri dari Muhammad Abdurrahman, eh, Muhammad Satriansyah, Musyafa Ahmad Fahri, saya sendiri, dan Dias Fahrenza. Kali ini saya akan menjelaskan tentang eh, karakteristik dari cengkeh dan pohon industri tersebut. Cengkeh adalah tanaman yang biasanya ditanam untuk diambil bunga bunga cengkeh yang digunakan sebagai bahan baku dalam produksi rokok, minyak cengkeh, obat-obatan, parfum, dan rempah-rempah. Adapun karakteristik dari bahan baku dari cengkeh, yaitu yang pertama komposisi kimianya, cengkeh mengandung minyak atsiri yang memiliki kandungan eugenol, eugenil, eugenil asetat, dan beccariophilin. Yang kedua, sifat sifat fisik dari cengkeh. Cengkeh memiliki bentuk bulat dan panjang dengan ukuran sekitar 1 sampai 1,5 cm. Bunga cengkeh segar berwarna merah muda, tetapi setelah dikeringkan berubah menjadi coklat kehitaman. Pada saat produksi, cengkeh biasanya ditanam di daerah tropis seperti Indonesia, Madagaskar, Sri Lanka, Tanzania, dan Brazil. Produksi cengkeh terbesar ada di Indonesia yang memproduksi sekitar 70% dari pasokan dunia. Adapun beberapa karakteristik dari pohon industri cengkeh yang umumnya dikenal antara lain dari ukurannya. Ukurannya, pohon cengkeh dapat tumbuh hingga mencapai ketinggian 10-15 cm dengan diameter batang berkisar berkisar antara 15-25 cm. Daun daun dari cengkeh tersebut berbentuk elips dan dengan panjang sekitar 5-12 cm dan dengan lebar 2-4 cm. Daun ini memiliki warna hijau kecoklatan dan permukaannya halus. Yang ketiga, bunga cengkeh berbentuk bintang dengan diameter sekitar 1 cm dan memiliki warna merah muda atau putih. Bunga cengkeh ini umumnya berkumpul dalam kelompok di ujung ranting pohon. Yang keempat, buah cengkeh berbentuk bulat dengan diameter 1,5 sampai 2 cm dan memiliki warna merah atau ungu saat masih muda. Ketika matang, buah ini berubah warna menjadi coklat dan melekat pada ranting pohon. Akar akar cengkeh terdiri dari akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang biasanya berkembang dengan baik pada tanah yang dalam dan subur, sementara akar serabut lebih banyak tumbuh di lapisan atas tanah. Yang keempat, produktivitas dari cengkeh itu tersebut. Eh, Pohon cengkeh dapat mulai berproduksi pada usia 3 sampai 4 tahun dan mencapai puncak produksi pada usia 10 sampai 20 tahun. Satu pohon cengkeh dapat menghasilkan antara 2 sampai 5 kilogram buah cengkeh per tahun. 7. Toleransi terhadap kondisi lingkungan. Cengkeh dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah, namun lebih cocok untuk tumbuh pada tanah berpasir dengan pH antara lain 5,5 sampai 6,5. Pohon cengkeh juga tahan terhadap serangan hama dan penyakit serta dapat tumbuh pada kondisi iklim tropis yang lembab. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahman. Oke, dilanjutkan dengan saya. Berikut adalah diagram proses pembuatan produk tunan cengkeh. Yang pertama, ada pemanenan cengkeh, yaitu bunga cengkeh dipanen dari pohon dan dipilah untuk diambil yang segar dan berkualitas. Lalu yang kedua, pengeringan. Bunga cengkeh yang telah dipanen kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari selama beberapa hari hingga kadar airnya turun menjadi sekitar 12%. Lalu yang ketiga, pemilahan, yaitu bunga cengkeh yang sudah kering dipilah untuk diambil yang masih utuh dan bebas dari kotoran. Lalu yang keempat, ada pemotongan. Pemotongan ialah bunga cengkeh yang sudah dipilah, kemudian dipotong bagian kepala atau tangkai untuk dijadikan bahan baku. Lalu yang kelima, pemecahan, yaitu kepala cengkeh yang sudah dipotong, kemudian diproses dengan mesin pemecah cengkeh untuk memisahkan biji cengkeh dari kulitnya. Lalu yang keenam, ada pengolahan, yaitu biji cengkeh kemudian diolah untuk dijadikan produk turunan, seperti minyak cengkeh, ekstra cengkeh, dan bahan obat-obatan. Yang ketujuh, pengemasan, yaitu produk turunan cengkeh yang sudah jadi dikemas dengan baik dan siap untuk didistribusikan ke pasaran. Diagram
Diagram proses ini adalah gambaran umum dari proses pembuatan produk turunan cengkeh dan bisa bervariasi tergantung pada jenis produk turunan yang dihasilkan. Berikut merupakan diagram proses pembuatan produk. Dapat dilihat dari awalnya yaitu dimulai dengan pemanen cengkeh, dilanjutkan pengeringan, pemilihan, pemotongan, pemecahan, pengolahan, dan pengemasan. Lalu yang di sini ada gambar produk turunan. Pada pada gambar sebelah kiri dapat dilihat merupakan produk, yaitu bunga sebagai rempah. Mengapa dipilih bunga? Karena bunga merupakan main produk dari cengkeh dan dapat menghasilkan beragam produk yang berkualitas. Lalu pada gambar sebelah kanan yaitu byproduct. Yang dipilihnya ialah tangkai sebagai teh. Oke, sekian dari saya dapat dilanjutkan oleh Muhammad Triansyah. Terima kasih Rahman. Untuk bagian ini aku akan menjelaskan tentang rumus strategi pengembangan usaha pengolahan cengkeh. Yaitu ada beberapa strategi yang dapat diambil dari pengembangan usaha cengkeh, yaitu yang pertama ada diversifikasi produk, yaitu pengembangan produk-produk turunan cengkeh seperti minyak cengkeh, ekstrak cengkeh, dan produk kesehatan lainnya. Yang kedua ada meningkatkan kualitas. Meningkatkan kualitas itu dengan memperbaiki kualitas bahan baku dan proses produksi agar menghasilkan produk berkualitas dengan tinggi dan dapat bersaing di pasar internasional. Yang ketiga dengan peningkatan efisiensi, yaitu meningkatkan efisiensi produk dengan menggunakan teknologi dan metode produksi yang lebih canggih dan modern. Yang keempat, penetrasi pasar, yaitu dengan membuka akses ke pasar internasional dengan melakukan pemasaran dan promosi secara agresif di pasar global. Yang kelima, kerjasama dengan petani. Kerjasama dengan petani itu dengan menjalin kerjasama dengan petani cengkeh untuk meningkatkan produksi, kualitas, dan efisiensi produksi bahan baku. Yang keenam, inovasi produk, yaitu mengembangkan produk-produk baru dan inovasi dari bahan baku cengkeh untuk menarik minat konsumen. Yang ketujuh, peningkatan kapasitas produksi, yaitu meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. Yang kedelapan, memantau kondisi alam, yaitu dengan melakukan pemantauan dan pengelolaan kondisi alam termasuk iklim dan lingkungan untuk mengurangi risiko dan dampak negatif dari produksi. Yang kesembilan, pemenuhan standar, yaitu memenuhi standar dan regulasi yang berlaku untuk produk cengkeh, baik dalam hal kualitas maupun keamanan pangan. Yang kesepuluh, pembenahan manajemen, yaitu membenahi manajemen produksi, pemasaran, dan keuangan untuk meningkatkan efisiensi produk. Strategi pengembangan produksi pengelolaan komoditas cengkeh ini harus disesuaikan dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh industri cengkeh Indonesia. Selain itu, perusahaan juga harus mampu memanfaatkan peluang yang tersedia dan mengantisipasi ancaman yang muncul di pasar global. Ada quotes dari Fahri, yaitu business opportunities are like buses, there are always another one coming. Ya, next. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.